Hai, welcome to channel Benjamin Park. Seperti biasa, setiap Sabtu dan Minggu channel Benjamin Park akan mereview drama Korea Big Mo, tentu dengan kehati-hatian ekstra dan tidak terburu-buru untuk menunjukkan siapa Big Mo sebenarnya kepada kalian. Misteri seperti apa lagi yang tersimpan di episode 11 drama dari Babang Jong-suk ini? Mari lihat saja. Episode 11 dibuka dengan Choi Do-ha yang terlihat khawatir dengan kecelakaan yang menimpa istrinya. Di rumah sakit, istri dari Choi Do-ha ini terlihat diambil darahnya oleh perawat. Polisi yang ada di sana menduga bahwa kecelakaan yang dialami oleh Dr. Hyun disebabkan karena mabuk. Namun hal itu dibantah oleh Gong Ji-hoon yang mengatakan gak mungkin Dr. Hyun itu mabuk. Orang dia baru saja selesai merawat pasiennya kok. Tanpa banyak kata, Do-ha lalu meminta kepada polisi untuk mengungkap detail penyebab kecelakaan yang dialami istrinya. Ji-hoon pun saat ini sedang menunggu hasil dari tes Dr. Hyun yang ternyata di dalam darah Dr. Hyun ini terdapat kandungan narkoba. Sama seperti Park Chang-ho dulu ketika mengalami kecelakaan. Ji-hoon lalu menelpon bawahannya untuk menyebarkan berita kehebohan bahwa Dr. Hyun ini memakai narkoba ketika mengemudi. Mungkin untuk menurunkan kredibilitas Dr. Hyun di hadapan tetua. Ji-hoon pun kini menyadari bahwa Big Mo sedang balas dendam sama Choi Do-ha atas semua perbuatannya pada Park Chang-ho. Sedangkan di dalam penjara, kepala sipir terlihat sedang mengumpulkan semua tahanan di aula. Setelah menemui Park Chang-ho, kepala sipir pun menjelaskan bahwa kinerjanya tidaklah sama dengan kepala sipir dahulu karena dia tidak menerima suap dalam bentuk apapun. Dia juga menyediakan kotak saran di mana semua tahanan bisa mengeluhkan apapun yang dia rasakan di dalam kotak saran itu. Peraturan baru kepala sipir pun sangat ketat karena dia memeriksa satu persatu para tahanan untuk melihat tato yang ada di dalam tubuh mereka dan menyamakan dengan gambar tato milik kepala sipir. Dari hasil itu, Chang-ho dan kepala sipir pun mendapatkan 3 buah tato yang mirip dengan tato Park Yong-gap sebelumnya. Itu artinya ada 3 orang anak buah dari Park Yong-gap di dalam penjara itu. Kepala sipir lalu mengusulkan bahwa mereka harus menyiksa anak buah dari Big Mo agar mereka mengaku siapa Big Mo sebenarnya. Namun Chang-ho ini nggak mau gegabah dan memintanya menunggu. Kepala sipir pun terlihat kecewa sama Chang-ho karena masih dianggap bukan siapa-siapa olehnya. Sedangkan Mio kini sedang menelpon Hae-jin untuk menanyakan tentang hasil tes darah yang pernah dia berikan kepadanya. Ternyata di dalam darah itu terkandung zat narkoba yang langka, bahkan di Korea sendiri susah untuk mendapatkannya. Hae-jin lalu menjelaskan bahwa besar kemungkinan penyakit yang diderita oleh para pasien itu adalah leukemia. Dan itu semua sama persis dengan pasien yang ada di rumah sakit Gucheon. Di Amerika, Hae-jin pun terlihat sedang dimata-matai oleh seseorang. Sedangkan kini berita tentang Dr. Hyun adalah seorang pecandu narkoba sudah menyebar di halaman depan media ternama di kota Gucheon. Do-ha pun meminta maaf kepada istrinya sebab dia merasa Big Mo kini sedang membalaskan dendam badannya karena sudah menangkap Park Yong-gap. Namun istrinya itu nggak setuju. Istrinya pun menyadari bahwa Big Mo sedang mengincar makalah Profesor So dan dia mendapatkan luka itu karena Big Mo mengira Ju-hee ini ikut dalam komplotan yang membunuh Dr. So. Choi Do-ha lalu mendapatkan sampel kandungan narkoba yang terdapat di minuman milik istrinya. Do-ha lalu menduga bahwa Park Chang-ho kini bekerja sama dengan Big Mo untuk membalasnya karena metodenya sama persis dengan yang pernah dia gunakan ketika mencelakai Park Chang-ho. Do-ha lalu menyadari bahwa Chang-ho kini sudah mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Do-ha pun memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu apa yang dilakukan Hae-jin di Amerika. Park Yong-gap pun kini terlihat sedang memakai baju tahanan dan bersiap untuk hidup di dalam penjara. Bagaimanapun, karena mantan bawahannya, kepala sipir pun memberi salam padanya. Tapi karena emosi, Park Yong-gap ini langsung gampar kepala sipir sambil berkata, "Beraninya kau mengkhianatiku." Kepala sipir yang emosi pun langsung mengajar Park Yong-gap dengan emosi sambil ditonton oleh semua narapidana yang melihatnya. Kepala sipir lalu meminta kepada 3 tahanan anak buah dari Park Yong-gap untuk menghadapnya. Seperti keinginannya, kepala sipir pun terlihat menyiksa bawahan Park Yong-gap sambil meminta mereka untuk mengatakan siapa Big Mo sebenarnya kepadanya. Karena tidak ada yang memberitahunya siapa Big Mo sebenarnya, kepala sipir pun menggantung ketiga cecunguk Yong-gap. Kepala sipir pun dengan angkuhnya memaksa Park Yong-gap untuk mengatakan kepadanya siapa Big Mo sebenarnya. Namun saat itu juga Chang-ho ini masuk ke dalam ruangan itu dan menghentikan aksi arogan dari kepala sipir. Tentu dengan dukungan dari ketua Yang. Kepala sipir itu terlihat takut sama Chang-ho. Park Yong-gap pun kini diteriaki oleh semua tahanan bahwa mereka akan membunuhnya. Tapi setelah Park Chang-ho melihat para tahanan, mereka semua terlihat takut sama Big Mo. Chang-ho lalu menawarkan perlindungan sama Yong-gap di dalam penjara itu. Namun dia nggak mau mengkhianati tuannya si Big Mo. Tapi begitu masuk ke dalam selnya, Park Yong-gap ini malah digasak sama semua tahanan. Mampus.
Sedangkan Dr. Hyun kini sedang mengajak perawatnya untuk memasuki ruangan laboratorium bawah tanah untuk mencari tahu apa isinya. Dr. Hyun dan perawatnya pun terlihat memasuki ruangan laboratorium bawah tanah. Namun kita tidak diperlihatkan apa isi di dalam ruangan itu. Tapi setelah mengetahui apa isi dari dalam ruangan itu, Dr. Hyun ini merasa sedikit kaget dan dia pun langsung dihampiri oleh suaminya yang sedari tadi mencarinya. Sambil menahan tangis, dia pun ingin suaminya mengantarkannya pulang ke rumah. Di jalan pulang, Dr. Hyun pun mengatakan pada suaminya bahwa dia harus tetap jadi politikus bersih dan jangan sampai ternoda. Nggak tahu aja kamu, Bu, siapa suamimu. Sedangkan kini kepala sipir sedang menelpon Choi Do-ha untuk memberitahu bahwa Park Chang-ho kini sedang melindungi Park Yong-gap dan mereka kini bekerja sama. Kepala sipir pun meminta kepada Choi Do-ha untuk mengizinkannya untuk menggunakan caranya sendiri untuk menangkap Big Moss dan Choi Do-ha pun menyetujuinya. Kepala sipir lalu meminta bawahannya untuk mengumpulkan semua tahanan. Dia pun memberitahu para tahanan tentang organisasi Big Moss yang kini 4 anak buahnya sedang berada di tahanan termasuk Park Yong-gap. Kepala sipir lalu memberitahu semua tahanan bahwa tahanan Park Chang-ho adalah Big Moss yang palsu dan Big Moss yang asli itu ada di antara mereka semua. Kepala sipir pun menerapkan protokol ketat pada para tahanan dan akan berjanji mencabutnya apabila Big Moss yang asli sudah ditangkap, sembari menawarkan pengampunan khusus bagi tahanan yang berhasil mengungkapkan siapa Big Moss. Otomatis semua tahanan itu ingin menghajar Chang-ho, tapi di saat darurat ketua yang ini datang dan meminta mereka semua untuk tidak menyentuh Park Chang-ho. Ketua yang lalu mengaku bahwa sejak awal dia memang tahu bahwa Chang-ho bukanlah Big Moss sambil memukuli tahanan yang melawan Chang-ho. Chang-ho pun langsung datang ke dalam ruangan kepala sipir dan langsung menelpon Choi Do-ha. Tapi Choi Do-ha ini terlihat mengabaikannya. Kepala sipir lalu berkata, kini Choi Do-ha nggak percaya lagi sama Chang-ho. Dengan senyum tipis, Chang-ho pun berterima kasih kepadanya karena sudah melepaskan belenggunya dari tekanan menangkap Big Moss. Chang-ho lalu memperingatkan kepada kepala sipir untuk berhati-hati karena kalau sampai ia gagal menangkap Big Moss, maka dia akan kehilangan semuanya dan kembali menjadi petugas sipir biasa. Tapi dengan sombongnya dia mengatakan, lihat saja caraku menangkap Big Moss. Berkat peraturan kepala sipir yang sangat otoriter, keadaan penjara pun menjadi sangat tidak kondusif dan para tahanan juga sering membuat keributan. Para tahanan pun menyalahkan Park Yong-gap atas semua yang sudah terjadi dan selalu memukulinya dimanapun Park Yong-gap berada. Sedangkan Mi-ho kini sedang memeriksa hasil tes darah para tahanan teladan untuk menelitinya. Chang-ho pun kini sedang menunggu kesempatan untuk membuat Park Yong-gap berpihak kepadanya. Karena itulah strategi Chang-ho untuk membuat Big Moss mendatanginya. Hae-jin pun kini sudah kembali ke Korea dan langsung dijemput oleh Mi-ho dan diantarkan ke penginapan. Namun mantan suaminya ini terlihat mengikuti mereka karena sangat merindukan mantan istrinya. Choi Do-ha pun menyadari bahwa Hae-jin kini sudah berada di Korea dan berniat mengkhianatinya. Sedangkan Dr. Han ini terlihat sedang berada di dalam satu ruangan dengan mantan istrinya sambil mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Hae-jin pun terlihat sangat takut dan mengambil pisau untuk melawannya. Namun karena sebuah ketidaksengajaan, Hae-jin ini terlihat tertusuk oleh mantan suaminya sendiri yang sangat mencintainya dengan buta. Di dalam penjara, Park Yong-gap yang selalu hidup dengan rasa tertekan terlihat menemui Park Chang-ho. Park Yong-gap pun terlihat kaget karena Chang-ho yang selalu nggak tahan melihat para tahanan disiksa, selalu ikut campur ini sekarang diam saja melihat dirinya disiksa. Chang-ho pun menjelaskan bahwa dia sedang memasang strategi baru untuk menangkap Big Moss meski harus mengkhianati Choi Do-ha. Chang-ho lalu meminta kepada Yong-gap untuk memberitahu Big Moss untuk bertemu dengannya malam ini di gereja jam 8 kalau mau kerjasamanya dalam mengungkap makalah milik Dr. So berlanjut. Dan kalau nggak muncul, maka semua kerjasamanya akan batal. Setelah percakapan itu, Scan lalu memperlihatkan Jerry yang mendapat telepon dari seseorang. Dan setelah itu, Jerry pun menginginkan kepulangan dirinya di rumah sakit sambil berkata, Park Chang-ho, kau adalah orang yang sangat menarik. Choi Do-ha pun kini terlihat mendatangi penginapan dari Hae-jin menginap dan menemukan Hae-jin sudah tergeletak sambil bersimbah darah dan di sampingnya ada Dr. Han yang terlihat seperti orang gila. Sedangkan Ji-yoon dan para cecunguknya ini terlihat sedang menemui tetua untuk mendengar kabar bahwa Dr. Hyun, si cucu kesayangannya, akan ditendang oleh tetua karena penyalahgunaan narkoba. Tapi ternyata tetua ini datang dengan Dr. Hyun di sampingnya dan meminta semua orang untuk mematuhi omongan dari Dr. Hyun yang tampilannya sekarang seperti artis rock tahun 90-an.
Choi Do-ha pun terlihat memeriksa mayat Jae-hee yang sudah membiru dan membaca pesan antara Mi-ho dan Jae-hee yang membahas isi dari makalah milik Dr. So. Jae-hee dan Mi-ho pun akan janjian tepat pukul 7 malam ini. Melihat itu, Do-ha pun menelpon kepala sipir untuk menyampaikan sesuatu, dan kepala sipir pun akan mengikuti perintahnya. Kepala sipir lalu memerintahkan bawahannya untuk membunuh Park Chang-ho dan Go Mi-ho malam ini juga. Wah, semakin seru guys. Dan malam pun tiba. Chang-ho ini terlihat sedang berada di gereja untuk bertemu kembali dengan Big Moss. Di sana Chang-ho pun mendapatkan sebuah pesan bahwa lokasi bertemu mereka kini berubah di bangsal khusus. Sipir penjara pun memerintahkan orang yang tempo hari menyerang Park Chang-ho untuk membebaskan semua tahanan dan membunuh Park Chang-ho. Sedangkan Chang-ho kini sedang menunggu Big Moss di bangsal khusus. Penjara pun kini terlihat seperti neraka guys, dengan banyaknya napi mengamuk. Dan kepala sipir ini terlihat membawa tembaknya untuk mencari Park Chang-ho. Lampu pun dimatikan. Seseorang pun terlihat datang menemui Chang-ho melalui bayang-bayang hitam. Chang-ho lalu menyalakan api untuk mengetahui siapa orang yang menemuinya. Ternyata yang menemui Park Chang-ho adalah No Park. Apakah kau Big Moss? Tanya Park Chang-ho. Film pun berakhir. 당신이 빅마우스라고? Review episode 11 nih guys. Park Chang-ho pun ingin mengungkapkan isi makalah dari Dr. So atas janji yang sudah dibuatnya dengan Big Moss. Dan suatu keributan yang besar sedang terjadi di dalam penjara. No Park pun terlihat mengatakan kepada Chang-ho bahwa istrinya dalam bahaya. Sedangkan kini Chang-ho terlihat sedang melakukan konferensi pers untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi di balik pembunuhan Dr. So Jae-yong. Artinya Big Moss dan Chang-ho ini sudah membuat kesepakatan untuk mengungkap isi makalah dari Dr. So ke publik. Mungkin dengan jaminan bahwa dia akan bebas dari tuduhan menjadi Big Moss dan akan membersihkan namanya guys. Gimana menurut kalian? Udah resmi belum nih si Big Moss ini si Pak No Park? Ayo. Tapi gue curiga bahwa di antara No Park jadi bawahannya Jerry atau si Jerry jadi bawahannya No Park guys. Alam bolos. Tebak sendiri. Saya Benjamin Park. Mari kita lihat reviewnya besok.